Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rozikoni dari Offering C9. Di UTS kali ini saya akan merangkum beberapa materi dan menjelaskan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat, yaitu supervisi pengajaran. 1. Pendekatan supervisi artistik. 2. Pendekatan supervisi pengajaran. 3. Teknik supervisi pembelajaran individual. 4. Teknik supervisi pembelajaran kelompok. Supervisi artistik menurut Ramadina mengemukakan bahwa supervisi artistik merupakan pengawasan kepada pendidik untuk program pendidikan dan perbaikan pembelajaran. Menurut Rafiq dalam Ramadina mengemukakan bahwa supervisor yang melakukan pengembangan dengan menggunakan supervisi artistik akan menunjukkan dirinya dengan sangat baik kepada pendidik yang dibimbing agar pendidik tersebut merasa diterima. Lalu ciri-cirinya yaitu supervisi artistik membutuhkan lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Supervisi artistik membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus yang cukup untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh seseorang selaras dengan apa yang diinginkannya. Ketiga, supervisi artistik dapat dijelaskan makna dari peristiwa yang diungkapkan sehingga orang lain dapat memperoleh pengalaman dan membuat mereka berekspresi terhadap apa yang telah mereka pelajari. Keempat, yaitu menunjukkan bahwa supervisi ini merupakan suatu fakta pribadi dan kekhususan. Maka dari itu, kepekaan dan pengalamannya digunakan ketika situasi pendidikan dapat diterima dan bermakna bagi orang yang disupervisi. Pengawasan artistik ini tidak mungkin adanya perbedaan dalam melaksanakan pengawasan. Dalam melakukan supervisi, supervisor mengamati kondisi guru dan siswa sebagai bahan untuk memahami situasi umum dalam lingkungan belajar. Lalu tahapannya ada perencanaan, yang nantinya menentukan teknik, menentukan waktu pelaksanaan supervisi, menyiapkan lembar instrumen penilaian. Yang kedua, yaitu pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini dilaksanakan model supervisi artistik sesuai dengan jadwal pembinaan dan pendampingan yang telah direncanakan, yaitu tahap sebelum supervisi itu dilakukan, tahap pelaksanaan supervisi kelas, dan ketiga, tahap setelah supervisi kelas. Dan tahap selanjutnya yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan supervisi. Pada tahap akhir ini, tiap kegiatan supervisi akan diadakan refleksi berdasarkan data observasi. Kelebihan dari pendekatan supervisi artistik ialah terlihat dalam melihat fenomena pengajaran. Dalam hal ini, supervisor melihat secara teliti, halus, dikaitkan dengan gejala yang lain. Kelemahan dari pendekatan supervisi ini adalah tidak semua supervisor mampu mengapresiasikan fenomena secara tepat, mungkin dari segi waktu juga agak lama. Problematika yang dialami yaitu permasalahan supervisi pendidikan. Yang pertama, sebaran supervisor tidak merata, kompetensi supervisor tidak merata, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah, budaya mutu belum terwujud. Permasalahan supervisi pendidikan berikutnya adalah unsur subjektivitas supervisor masih dirasakan. Sering terjadinya pergantian kepala sekolah, sarana dan prasarana terbatas dan belum merata. Yang kedua yaitu pendekatan supervisi klinik. Menurut Hanif, pendekatan supervisi klinik adalah salah satu model pendekatan dalam supervisi pengajaran yang menekankan pada aspek klinik yang diwujudkan dalam bentuk hubungan bertatap muka antara supervisor dan guru yang sedang praktik mengajar. Supervisi klinik bertujuan sebagai bantuan dalam modifikasi bentuk pengajaran yang dipandang belum efektif. Untuk ciri-cirinya yaitu waktu pelaksanaan sesuai dengan persetujuan antara supervisor dan guru. Kedua, supervisi ini bersifat individual. Yang ketiga, pertemuan awal dilaksanakan dikarenakan terdapat permasalahan ataupun kelemahan yang dialami kronis oleh guru, maka harus diperbaiki secara khusus. Yang keempat yaitu dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara supervisor dan guru. Yang kelima yaitu pertemuan balikan dilakukan dengan menilai, membahas, mendiskusikan hasil dari observasi kelas yang dilakukan. Yang keenam yaitu pada tahap balikan, supervisor juga memberikan penguatan terhadap hal-hal yang diperbaiki. Prinsipnya yaitu terpusat pada calon guru ketimbang supervisor. Yang kedua yaitu hubungan calon guru dengan supervisor lebih interaktif ketimbang direktif. Ketiga yaitu berbentuk demokratik ketimbang otoritatif. Yang keempat, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi calon guru. Yang kelima yaitu umpan balik dari proses belajar mengajar calon guru diberikan dengan segera dan hasil penilaiannya harus sesuai kontrak yang telah disetujui bersama. Yang keenam yaitu supervisi yang diberikan bersifat bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan sikap profesional.
Pada tahapan prosedur pendekatan supervisi klinik ada 3, yaitu tahap pertemuan awal. Menurut Nur Tain, pertemuan awal diadakan sebelum kegiatan latihan praktek mengajar yang dilaksanakan dalam suasana akrab dan terbuka. Kedua yaitu tahap observasi kelas. Menurut Nur Tain, pada tahap ini calon guru berlatih praktek mengajar dengan menerapkan komponen-komponen keterampilan yang telah disepakati pada pertemuan awal. Ketiga yaitu teknik-teknik supervisi pembelajaran. Menurut KBPI, pengertian dari kata teknik merupakan cara, metode, atau sistem dalam melakukan suatu hal sebagai upaya mengerjakan sesuatu. Dalam hal supervisi pembelajaran, menurut Wahyuni, teknik yang dimaksud di sini adalah alat atau metode yang digunakan supervisor untuk mencapai tujuan supervisi pembelajaran yang pada tahap akhirnya dapat dilakukan perubahan pada hal pengajaran sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di saat ini. Teknik supervisi pembelajaran individual merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan hubungan kerjasama kepada orang yang diajak bekerja sama agar hasil dari pekerjaan tersebut menjadi nilai yang sangat optimal. Sedangkan memiliki makna umum yaitu suatu kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki kemampuan pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam. Macam-macam teknik supervisi pembelajaran. Menurut Sofyan, kepala sekolah dalam memperlancar kinerjanya sebagai seorang supervisor memerlukan teknik-teknik supervisi yang digunakan dalam melakukan supervisi pendidikan. Teknik supervisi tersebut menurutnya dibedakan menjadi 2 bagian, yakni teknik perseorangan dan teknik kelompok. Teknik perseorangan menjadi suatu teknik di mana supervisi dilakukan pada perorangan, seperti dengan cara kunjungan kelas, kunjungan observasi, dan pembimbingan terhadap guru. Sedangkan teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan bagi kelompok atau secara berkelompok, misalnya dengan pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, atau penataran. Keterampilan supervisi pembelajaran. Menurut Nawawi dalam Ubabuddin, supervisi pembelajaran adalah layanan perbantuan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada para guru dalam pencapaian efektivitas program belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan dan tingkat profesionalisme. Yang keempat yaitu pengertian teknik supervisi pembelajaran. Menurut Gunawan dan Benti, teknik supervisi pembelajaran kelompok adalah model pendekatan yang dilaksanakan antara kepala sekolah dengan kelompok guru dalam jumlah tertentu yang sedang mengalami masalah atau tujuan pembinaan. Supervisi pembelajaran kelompok lebih menekankan pada proses interaksi antar guru yang ada dalam kelompok tersebut, sehingga tujuan dimungkinkan terbentuknya tim atau kelompok guru yang solid. Teknik supervisi pembelajaran kelompok. Menurut Burhanuddin, teknik supervisi secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu teknik supervisi individu. Teknik supervisi individu ini sendiri merupakan pelaksanaan teknik supervisi yang dilakukan atas perseorangan terhadap guru. Yang kedua, yaitu teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah salah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan kepada 2 orang atau lebih dalam waktu bersamaan. Urgensinya di sini, teknik supervisi pembelajaran kelompok dalam online ataupun daring merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh supervisor demi menjaga kualitas dan mendorong tenaga pendidik dan kependidikan untuk terus bergerak progresif dalam mengemban tugas pelaksanaan pembelajaran. Salah satu fungsi penting dari supervisi bukan hanya sekedar perbaikan pembelajaran semata, melainkan juga untuk mendorong dan menstimulasi serta mendorong setiap pihak ke arah pertumbuhan profesi guru. Selanjutnya yaitu kelebihan atau kekuatan dari pelaksanaan supervisi pembelajaran kelompok menurut Kuswanman. 1 yaitu pelaksanaan supervisi kelompok tertuang dalam peraturan sehingga memiliki payung hukum yang jelas. Kedua, yaitu terdapat persyaratan khusus untuk dapat menjadi ataupun berprofesi sebagai supervisor. Yang ketiga yaitu ada wadah yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan supervisi dengan pendekatan kelompok. Yang terakhir yaitu terdapat waktu yang telah disepakati bersama untuk melaksanakan supervisi dengan pendekatan kelompok. Kelemahan dari teknik supervisi ini sendiri yaitu tidak semua guru, khususnya guru-guru di sekolah terpencil atau daerah yang memahami peraturan tentang pelaksanaan teknik supervisi dengan pendekatan kelompok. Kedua yaitu masih banyak supervisor yang belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu masih ada guru yang belum mengetahui wadah-wadah yang menaungi profesi mereka saat melakukan pelaksanaan supervisi dengan pendekatan kelompok. Yang keempat yaitu sulitnya menyesuaikan waktu semua guru atau kepala sekolah saat melakukan pelaksanaan supervisi dengan pendekatan kelompok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.